Saya pernah berpikir bahwa persahabatan adalah batas akhir dari segala hubungan, tak ada yang lebih dalam dari itu, hingga malam itu tiba ketika Ari memelukku erat di kamar kecil kami di Jakarta, membuat hatiku berdegup kencang seperti gempa yang mengguncang seluruh jiwaku. Saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa, yang selalu menyangkal perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat senyumnya, tiba-tiba merasa dunia runtuh saat sadar bahwa pelukannya bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan api yang membakar rahasia terdalamku. Bagaimana bisa saya, yang dibesarkan dalam keluarga konserati di mana cinta sesama jenis dianggap dosa besar, tiba-tiba terjebak dalam pusaran emosi yang tak bisa kulepaskan? Malam itu, hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan kami, tapi yang lebih deras adalah air mata yang kutahan di dalam dada. Ari, sahabatku sejak kecil di kampung halaman, tidur lelap di sampingku, lengannya melingkar di pinggangku seperti biasa, tapi kali ini napasnya terasa begitu dekat, begitu hangat, hingga aku tak bisa tidur. Aku berbaring diam, memandang langit-langit yang retak, dan bertanya pada diriku sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Apakah aku monster karena merasakan ini? Pikiranku berputar-putar seperti angin puting beliung, mengingat masa kecil kami di sawah-sawah hijau Yogyakarta, di mana kami berlari-lari tanpa beban, tapi sekarang, di kota besar ini, segalanya berubah. Ari datang ke Jakarta untuk kuliah, dan aku mengikutinya karena tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Kami berbagi kamar sempit, berbagi makanan, berbagi mimpi. Tapi pelukannya setiap malam, yang katanya karena dia takut sendirian sejak orang tuanya meninggal, mulai membuatku gelisah. Ini hanya kebiasaan, kataku pada diri sendiri setiap pagi, tapi hati ini berbohong. Setiap sentuhan membuatku semakin dalam terperosok ke dalam jurang yang tak ku ketahui namanya. Saya ingat pertama kali itu terjadi, kami baru pindah ke kontrakan ini, dan Ari bilang, aku nggak bisa tidur sendirian, bro. Boleh peluk kamu? Aku tertawa, menganggapnya lelucon, tapi malam demi malam, itu menjadi rutinitas. Awalnya aku merasa terganggu, tapi lambat laun, aku menantikannya. Apa artinya ini, gumamku dalam hati, sementara jantungku berdegup tak karuan. Di luar, suara klakson mobil dan pedagang kaki lima memenuhi malam Jakarta, tapi di dalam, hanya ada keheningan yang menyiksa. Aku mencoba mengingat gadis-gadis di kampus yang pernah kucoba dekati, tapi tak ada yang membuatku merasa seperti ini. Ari, dengan matanya yang tajam dan senyumnya yang hangat, seperti matahari terbit di pantai Bali yang pernah kami kunjungi bersama. Kita harus berhenti, pikirku, tapi bagaimana? Dia adalah segalanya bagiku. Pagi harinya, saat bangun, Ari melepaskan pelukannya dengan santai, tidur nyenyak, ya, katanya sambil meregangkan badan. Aku mengangguk, tapi mata kami bertemu, dan ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak terucap. Hari itu, kami pergi ke kampus bersama, naik angkot yang penuh sesak, tapi pikiranku tak henti memutar ulang malam tadi. Apakah dia merasakan hal yang sama, tanyaku pada diri sendiri, sambil melihat wajahnya yang tenang. Di kelas, aku tak bisa konsentrasi, mata kuliah ekonomi terasa seperti mimpi buruk. Ari duduk di sebelahku, tangannya sesekali menyentuh lenganku saat menyalin catatan, dan setiap sentuhan itu seperti listrik yang menyengat. Ini gila, bisikku dalam hati. Setelah kuliah, kami mampir ke warung makan Aurit, makan nasi goreng dengan telur mata sapi, tapi selera makanku hilang. Ari memperhatikanku, kamu kenapa? Sakit, tanyanya dengan khawatir. Aku menggeleng, gak apa-apa. Tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Malam berikutnya, pelukannya lagi, dan kali ini aku tak bisa menahan. Ari, bisikku pelan, kenapa kamu selalu peluk aku? Dia diam sejenak, napasnya terasa berat. Karena aku takut kehilanganmu, jawabnya lembut. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku, membuat air mata hampir jatuh. Aku juga, gumamku, tapi tak berani melanjutkan. Pikiranku berlari ke masa lalu, ketika kami kecil, bermain di sungai, dan Ari menyelamatkanku dari arus deras.
Kamu saudaraku, katanya saat itu. Tapi sekarang saudara. Itu terasa salah. Di Indonesia ini, di mana masyarakat masih memandang aneh hubungan seperti ini, aku merasa terjebak. Apa yang akan dikatakan keluargaku, pikirku panik. Ibu di kampung selalu bilang cari istri yang baik, nak. Tapi hati ini tak mau. Ari adalah yang kuinginkan. Hari-hari berlalu dan pelukan malam semakin dalam. Aku mulai menyentuh tangannya balik dan dia tak menolak. Ini salah, kataku pada cermin setiap pagi, tapi senyum di wajahku berkata lain. Suatu hari kami pergi ke Monas, duduk di taman, makan es krim. Ari bilang, kamu tahu aku senang hidup bareng kamu. Hatiku meleleh. Aku juga, jawabku. Tapi di dalam, konflik membara. Bagaimana jika ini cinta, tanyaku pada angin. Malam itu pelukannya lebih erat, dan aku merasakan detak jantungnya menyatu dengan milikku. Ari, apa ini, bisikku. Dia diam, tapi tangannya menggenggamku lebih kuat. Pagi harinya ada ketukan di pintu. Itu Rina, teman kuliah Ari, yang sering datang. Dia tersenyum manis, dan Ari menyambutnya hangat. Aku merasa cemburu membara di dada. Siapa dia bagimu, pikirku marah. Ternyata Rina adalah pacar Ari yang baru. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Pacar, ulangku dalam hati, sementara mereka tertawa di ruang tamu. Aku pergi ke kamar, menutup pintu, dan menangis diam-diam, mengapa dia peluk aku jika punya pacar. Pertanyaan itu menyiksa. Malam itu, saat dia peluk lagi, aku menolak. Jangan, kataku tegas. Ari terkejut, kenapa? Aku diam, tapi hati ini hancur. Karena aku cinta kamu, ingin kukatakan, tapi tak bisa. Konflik ini baru mulai, dan aku tahu badai besar akan datang. Malam demi malam berlalu dengan pelukan yang kini terasa seperti belati di dada, tapi aku tak bisa lepas dari Ari, sahabat yang kini menjadi sumber penderitaanku terbesar di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Saya berbaring diam, memandang wajahnya yang lelap, dan bertanya pada Tuhan, mengapa kau berikan perasaan ini jika hanya untuk menyiksa? Rina semakin sering datang, tertawa riang di kamar kami, dan setiap kali melihat Ari memegang tangannya, hatiku seperti diremas-remas oleh tangan tak terlihat. Ini bukan urusanku, kataku pada diri sendiri, tapi dusta itu tak bisa menipu hati yang sudah retak. Ari memperhatikanku, kamu aneh akhir-akhir ini, katanya suatu pagi sambil menyeduh kopi. Aku tersenyum paksa, capek kuliah aja. Tapi di dalam, aku ingin berteriak, aku cemburu. Aku ingin kamu hanya untukku. Hari itu, kami pergi ke mall, belanja kebutuhan, tapi pikiranku melayang. Di lift yang penuh orang, tangan Ari menyentuh punggungku, dan aku bergidik. Jangan, gumamku. Dia mengerutkan kening, tapi tak bertanya. Malamnya, dia tak peluk lagi, dan aku merasa kosong, seperti rumah tanpa atap. Mengapa aku merindukannya, tanyaku pada bantal basah air mata. Esok harinya, Rina datang lagi dan mereka pergi kencan. Aku sendirian di kamar, membuka album foto lama, melihat kami kecil di pantai Parangtritis, tertawa bahagia. Dulu semuanya sederhana, pikirku sedih. Tapi sekarang cinta ini seperti ombak yang menghantam karang hatiku. Saat Ari pulang malam, baunya alkohol, dia jatuh ke tempat tidur, dan tanpa sadar, pelukku. Ma, gumamnya. Hatiku meleleh, tapi pagi harinya, dia bertingkah biasa. Kamu minum kemarin, tanyaku. Iya, sama Rina, jawabnya santai. Cemburu membara lagi. Kenapa kamu pacaran sama dia, ledakku tiba-tiba. Ari terkejut, kenapa kamu tanya gitu? Aku diam, tapi mata kami bertemu, dan ada api di sana. Karena aku harus normal, katanya pelan. Kata-kata itu seperti tamparan. Normal. Apa maksudmu, tanyaku gemetar. Dia menghela napas, di Indonesia ini, kita harus punya pacar cewek, nikah, punya anak. Kamu tahu kan?
Hatiku hancur. Jadi pelukan malam itu bohong, bisikku. Ari diam, tapi matanya basah. Bukan bohong, tapi aku takut. Kami diam lama dan malam itu dia peluk lagi, tapi kali ini dengan isak tangis. Aku suka kamu, gumamnya. Pengakuan itu seperti cahaya di kegelapan, tapi juga badai yang lebih besar. Pagi harinya, kami bicara. Kita nggak bisa gini, kataku, meski hati menjerit sebaliknya. Ari mengangguk, tapi aku nggak bisa lepas dari kamu. Konflik ini semakin dalam, dan Rina menjadi penghalang. Suatu hari, aku melihat mereka berciuman di depan pintu, dan aku lari keluar, hujan deras membasahi tubuhku. Mengapa Tuhan, jeritku dalam hati. Di masjid terdekat, aku sholat, memohon petunjuk. Tapi jawaban tak datang. Pulang, Ari menunggu, kemana kamu, tanyanya khawatir. Aku marah, lihat pacarmu aja. Kami bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Kamu mau naik, kataku. Aku takut keluarga, balasnya. Akhirnya, kami diam, tapi pelukan malam kembali, lebih erat, lebih penuh rasa bersalah. Ma, bisiknya. Aku memeluk balik, aku juga. Tapi rahasia ini mulai bocor. Teman kuliah, Andi, curiga. Kalian aneh, katanya suatu hari. Aku panik. Malam itu Ari bilang kita harus berhenti. Hatiku robek. Kenapa, tanyaku. Karena ini salah, jawabnya. Tapi matanya berkata lain. Esok dia putus dengan Rina dan katanya karena aku. Aku pilih kamu, bisiknya. Kebahagiaan sebentar, tapi badai datang. Keluarga Ari tahu dari rumor, dan ayahnya datang ke Jakarta, marah besar. Kamu bawa malu keluarga, bentaknya. Ari menangis, Pak. Aku bersembunyi di kamar, mendengar semuanya, hatiku hancur. Ini akhirnya, pikirku. Tapi Ari kembali, pelukku erat. Aku nggak peduli, katanya. Konflik keluarga membara, dan aku merasa bersalah. Ini karena aku, gumamku. Malam-malam berikutnya penuh air mata, tapi cinta kami semakin kuat. Di tengah itu aku bertemu mantan pacarku, Lina, yang mencoba dekati lagi. Kamu berubah, katanya. Aku tolak, aku sudah punya yang lain. Tapi di hati keraguan muncul. Apakah ini benar, tanyaku pada cermin. Ari melihatku ragu, jangan tinggalkan aku, pintanya. Aku peluk dia, gak akan. Tapi tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif semakin berat. Teman-teman menjauh, gosip beredar. Kalian gay, tanya Andi langsung. Kami diam malam itu, Ari menangis di pelukanku, aku takut. Aku usap punggungnya, kita hadapi bareng. Tapi di dalam, aku juga takut. Cinta ini indah, tapi penuh duri. Setiap pelukan malam kini terasa seperti perang di dalam dada, di mana cinta beradu dengan rasa bersalah yang semakin menyesakkan, membuatku bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar mengutuk kami di tanah Indonesia yang penuh tradisi ini. Saya berbaring memeluk Ari erat, tapi pikiranku berlari ke bayangan ayahnya yang marah, dan kata-katanya yang menusuk, kamu bukan anakku lagi. Ari menangis diam-diam, dan aku merasa seperti penjahat yang mencuri kebahagiaannya. Mengapa aku tak bisa berhenti mencintaimu, gumamku dalam hati, sementara napasnya menyatu dengan milikku. Pagi harinya, Ari bangun dengan mata bengkak, aku harus pulang ke kampung, katanya pelan. Hatiku jatuh. Jangan, pintaku. Tapi dia pergi, meninggalkanku sendirian di kamar yang tiba-tiba terasa dingin. Hari-hari tanpa dia seperti neraka, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Apakah ini akhir, tanyaku pada angin Jakarta yang panas. Aku pergi ke kampus sendirian, tapi konsentrasi hilang. Teman-teman memandang aneh, gosip semakin kencang. Ari putus sama Rina karena kamu, tanya Andi. Aku diam, tapi hati ini berteriak. Malam itu aku tidur sendirian, merindukan pelukannya. Kembalilah, bisikku pada bantal.
Esok, kejutan datang, Ari kembali, tapi dengan wajah pucat. Ayah usir aku, katanya sambil menangis. Aku peluk dia, kita hadapi bareng. Tapi di dalam, rasa bersalah membara. Ini salahku, pikirku. Kami hidup lagi bersama, tapi tekanan semakin berat. Ari mulai minum, malam-malamnya gelisah. Aku nggak pantas untukmu, katanya suatu malam. Aku marah, jangan bilang gitu. Kami bertengkar lagi, tapi berakhir dengan pelukan. Aku cinta kamu, bisiknya. Kata itu menghangatkan, tapi juga menyakitkan. Suatu hari, aku bertemu ibuku yang datang ke Jakarta. Kamu kenapa kurus, tanyanya. Aku bohong, sibuk kuliah. Tapi dia curiga. Malam itu, Ari pelukku dan aku merasa aman. Tapi mimpi buruk datang, mimpi di mana kami dipisah oleh masyarakat. Bangun, aku menangis. Kita harus sembunyi, kataku. Ari setuju, tapi hati kami retak. Kemudian pengkhianatan datang dari Andi. Dia sebarkan rumor ke keluarga kami. Telepon dari ayah Ari, jauhi anakku. Ari marah besar, Andi pengkhianat. Kami konfrontasi Andi, kenapa kamu lakuin ini, tanyaku. Karena ini salah, jawabnya. Pertengkaran hebat dan Ari pukul Andi. Aku pisah mereka, tapi luka di hati semakin dalam. Malam itu Ari menangis, semua karena aku. Aku peluk, bukan. Tapi di dalam aku ragu. Apakah cinta ini layak, tanyaku. Esok kami pindah kontrakan, sembunyi dari semua. Tapi rasa takut tetap. Ari semakin tertutup, minum lebih sering. Hentikan, pintaku. Dia janji, tapi gagal. Suatu malam dia pulang mabuk, pelukku kasar. Ma, gumamnya. Aku menangis diami, ini bukan dia, pikirku. Pagi harinya, kami bicara panjang. Kita perlu bantuan, kataku. Ari mengangguk. Kami cari komunitas di Jakarta, diam-diam bertemu orang-orang seperti kami, cerita mereka memberi harapan. Kalian kuat, kata seorang. Tapi konflik dalam semakin dalam. Aku mimpi buruk lagi, di mana Ari pergi. Bangun, aku peluk dia erat. Jangan tinggalkan aku, pintaku. Dia janji. Tapi pengkhianatan lain datang, Lina, mantanku, hubungi keluargaku, bilang tentang kami. Ibu telepon, menangis. Pulanglah, nak. Ini dosa. Hatiku hancur. Ma, bu, kataku. Ari dengar, dan kami menangis bersama. Kita lawan, katanya. Tapi tekanan semakin berat, dan Ari mulai ragu. Mungkin kita berpisah, bisiknya suatu malam. Kata itu seperti pisau. Jangan, jeritku. Kami bertengkar hebat, barang-barang pecah. Akhirnya dia pergi keluar. Aku sendirian menangis. Mengapa cinta ini begitu sakit, tanyaku pada Tuhan. Pagi harinya Ari kembali minta maaf. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami peluk, tapi luka semakin dalam. Di tengah itu kami pergi ke Bali, liburan diam-diam, mencari kedamaian. Di pantai, kami jalan tangan bergandengan tapi takut dilihat. Ini surga, kataku. Ari tersenyum, bersamamu. Tapi di hotel, malam itu, pelukannya penuh air mata. Aku takut masa depan, bisiknya. Aku usap rambutnya, kita ciptakan masa depan kita. Tapi kembali ke Jakarta, realita menghantam. Keluarga Ari datang lagi, paksa dia pulang. Kamu harus nikah, bentak ayahnya. Ari menolak, aku cinta dia. Pengakuan itu mengejutkan semua. Ayahnya marah, pukul Ari. Aku lindungi, jangan. Mereka pergi, meninggalkan Ari babak belur. Aku rawat dia, air mata tak henti. Ma, bisiknya. Ini harga cinta kita, kataku. Malam-malam berikutnya penuh isak, tapi cinta semakin dalam, meski penuh luka.
Pelukan malam kini menjadi tempat perlindungan terakhir di tengah badai pengkhianatan yang semakin ganas, membuat hatiku terbelah antara cinta yang membara dan rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah Tuhan sedang menguji batas ketahanan kami di negeri Indonesia yang penuh kontradiksi ini. Saya memeluk Ari erat, merasakan getar tubuhnya yang masih trauma dari pukulan ayahnya, dan bertanya dalam hati, berapa lama lagi kita bisa bertahan. Air mata kami bercampur, dan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Pagi harinya, Ari bangun dengan memar di wajah. Aku nggak mau kehilanganmu, katanya sambil memegang tanganku. Tapi di mata kami ada ketakutan yang sama. Hari itu kami hindari semua orang, tinggal di kamar, bicara tentang mimpi. Kita bisa pindah ke luar negeri, usulku. Ari tersenyum lemah, mimpi indah. Tapi realita datang, telepon dari ibuku pulang, atau aku tak anggap kamu anak lagi. Kata itu menusuk dalam. Aku menangis diam, Ari pelukku. Kita pilih cinta, bisiknya. Tapi pengkhianatan berikutnya dari Lina, dia sebarkan foto kami di media sosial. Gosip meledak, teman-teman menjauh total. Kalian menjijikan, pesan dari Andi. Ari marah, ingin balas, tapi aku tahan. Biarkan, kataku meski hati hancur. Malam itu Ari minum lagi dan kami bertengkar. Kamu lemah, katanya. Kamu yang kabur, balasku. Dia pergi meninggalkanku sendirian. Aku menangis sejadi-jadinya, kembalilah, please. Pagi harinya dia kembali mabuk berat. Ma, gumamnya sambil jatuh ke pelukanku. Aku rawat dia, tapi keraguan muncul, apakah ini sehat? Kami bicara panjang, janji berubah. Tapi tekanan dari masyarakat semakin berat. Di kampus, kami diusir dari kelompok. Kalian bawa pengaruh buruk, kata dosen. Ari menangis di kamar, ini akhir karirku. Aku peluk, kita mulai baru. Kami cari kerja paruh waktu, tapi susah. Suatu hari, Ari dapat tawaran kerja di Surabaya, tapi harus tinggal sendirian. Jangan pergi, pintaku. Ini untuk kita, jawabnya. Hatiku robek. Malam sebelum pergi, pelukannya paling erat. Aku cinta kamu selamanya, bisiknya. Air mata jatuh. Dia pergi dan aku sendirian lagi. Telepon setiap hari, tapi jarak membunuh. Aku rindu, katanya. Aku juga, jawabku. Tapi di Surabaya, Ari bertemu orang baru, teman kerja yang dekat. Aku cemburu. Siapa dia, tanyaku. Hanya teman, jawabnya. Tapi suaranya ragu. Pengkhianatan datang, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal, foto Ari dengan pria lain, mesra. Hatiku hancur total. Mengapa, jeritku? Aku telepon, benar, tanyaku gemetar. Ari diam, lalu, ma, aku lemah. Kata itu seperti akhir dunia. Aku matikan telepon, menangis berjam-jam. Semua bohong, pikirku. Malam-malam berikutnya, tanpa pelukan, aku merasa mati. Mengapa dia khianati aku, tanyaku pada Tuhan. Esok, aku pergi ke Surabaya, konfrontasi. Ari terkejut, kenapa kamu datang? Untuk jawaban, kataku. Dia menangis, itu kesalahan, aku rindu kamu. Tapi aku lihat kebohongan di matanya. Kamu bohong, bentakku. Kami bertengkar hebat, dia akui, aku coba lupa kamu karena tekanan. Hatiku robek lagi. Kita selesai, kataku meski hati menjerit tidak. Aku pulang ke Jakarta, sendirian, hancur. Malam itu aku mimpi pelukannya, bangun menangis. Mengapa cinta ini berakhir begini? Ibu datang pelukku. Pulang ke kampung, pintanya. Aku setuju, tinggalkan semuanya. Di kampung aku coba lupa, tapi bayangan Ari menghantui. Suatu hari surat datang dari Ari, makan aku masih cinta. Air mata jatuh. Terlambat, pikirku. Tapi hati ini tak bisa bohong. Aku balas, kita bicara. Dia datang ke kampung, diam-diam kami bertemu di sawah, seperti dulu.
Aku salah, katanya sambil berlutut. Aku menangis, kamu hancurkan aku. Dia peluk, ingin aku perbaiki. Konflik dalam membara, makan atau tidak. Malam itu, di rumah kosong, kami bicara sepanjang malam. Aku tak bisa tanpa kamu, bisiknya. Aku peluk balik, aku juga. Tapi luka masih ada. Kami janji mulai baru, tapi tekanan keluarga datang lagi. Ayah Ari tahu, datang marah. Pergi, bentaknya. Ari pilih aku pergi dengan dia. Kami lari ke Bali, sembunyi. Di sana, kami hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi pengkhianatan lama menghantui. Apakah aku bisa percaya lagi, tanyaku setiap malam. Ari buktikan dengan setia. Cinta kami pulih, tapi rapuh. Dalam setiap hembusan angin malam Bali yang lembut, pelukan Ari terasa seperti janji yang rapuh, di mana luka pengkhianatan masih menganga lebar, membuatku bergulat dengan rasa percaya yang hancur dan cinta yang tak mau mati. Seolah alam Indonesia ini ikut menyiksa kami dengan keindahannya yang menyembunyikan duri. Saya berbaring di sampingnya, memandang bintang, tapi pikiranku dipenuhi bayangan pria lain itu, dan bertanya, apakah dia benar-benar berubah, atau ini hanya ilusi. Air mata diam mengalir, dan Ari merasakannya, makan aku lagi, bisiknya. Tapi ma tak cukup hapus luka. Pagi harinya, kami jalan di pantai, tapi hati ini berat. Kamu masih ragu, katanya. Aku mengangguk, ya, karena kamu khianati aku. Dia menangis, itu kesalahan terbesar. Kami duduk di pasir, bicara panjang tentang masa lalu. Aku lemah saat jauh, akunya. Hatiku meleleh sedikit, tapi masih sakit. Malam itu pelukannya penuh penyesalan dan aku biarkan. Tapi mimpi buruk datang, mimpi Ari pergi lagi. Bangun, aku menjerit. Ari peluk aku di sini. Tapi ketakutan tetap. Hari-hari di Bali, kami kerja di kai kecil, sembunyi dari dunia. Tapi berita datang, keluarga cari kami. Mereka tak akan berhenti, kataku panik. Ari tegar, kita lawan. Tapi di dalam, aku hancur. Suatu hari, surat dari ibu pulang, aku sakit. Hatiku robek. Aku harus pergi, kataku pada Ari. Dia mengangguk, aku ikut. Kami pulang ke Jawa, tapi tegang. Di rumah ibu pelukku, aku tahu semuanya. Aku menangis, Ma, Bu. Dia diam, lalu aku coba pahami. Kejutan itu memberi harapan. Tapi ayah Ari datang, marah lagi. Pisah, bentaknya. Ari tolak, aku cinta dia. Pertengkaran hebat dan ayahnya sakit jantung tiba-tiba. Ari panik, ini salahku. Kami ke rumah sakit, ayahnya kritis. Malam itu Ari menangis di bahuku, jika dia mati aku tak makan diri. Aku peluk, bukan salahmu. Tapi rasa bersalah membara. Ayah Ari selamat, tapi lemah. Makan aku, katanya pada Ari. Rekonsiliasi mulai. Tapi pengkhianatan lama muncul lagi, pria di Surabaya hubungi Ari. Aku lihat pesan, rindu kamu. Hatiku hancur lagi. Lagi jeritku. Ari hapus, itu masa lalu. Tapi kepercayaan retak. Kami bertengkar sengit, kamu bohong terus, kataku. Dia menangis, bukan. Aku pergi keluar, sendirian di malam hujan. Mengapa Tuhan, jeritku. Kembali, Ari tunggu, jangan tinggalkan aku. Aku peluk, tapi sakit. Esok, kami bicara dengan konselor dari komunitas LB. Cinta butuh waktu, katanya. Kami janji terap. Tapi tekanan masyarakat datang, demo anti LB di kota. Kita bahaya, kataku takut. Ari peluk, kita kuat. Tapi malam itu aku mimpi diburuk. Bangun menangis. Ari usap, aku lindungi kamu. Cinta ini semakin dalam, tapi penuh air mata. Suatu hari, Ari usul nikah diam-diam di luar negeri. Mimpi, kataku. Tapi dia serius. Kita pergi ke Australia. Hatiku berbunga, tapi ragu.
Bagaimana keluarga, tanyaku. Mereka akan paham nanti. Tapi sebelum itu bencana datang, Andi sebarkan ide lama kami. Media heboh, skandal gay di kampus. Kami dipecat dari kerja. Ari hancur, ini akhir. Aku peluk, bukan. Tapi depresi datang. Ari coba bunuh diri, minum obat berlebih. Aku temukan tepat waktu, bawa kers. Mengapa, jeritku? Dia bangun, aku tak tahan. Air mata tak henti. Jangan lagi, pintaku. Dia janji. Recovery panjang dan cinta kami semakin kuat di tengah penderitaan. Keluarga datang, ibu peluk Ari, kalian anakku juga. Ayah Ari lambat laun paham. Ma, katanya. Rekonsiliasi penuh air mata. Tapi masyarakat masih tolak. Kami pindah ke kota kecil, mulai bisnis kecil. Malam-malam penuh pelukan, tapi sekarang dengan harapan. Terima kasih, bisik Ari. Aku tersenyum, cinta kita menang. Tapi luka masih ada dan aku tahu perjuangan belum selesai. Pelukan terakhir di malam yang tenang ini terasa seperti akhir dari perjalanan panjang penuh air mata dan pengkhianatan, di mana hati kami yang pernah hancur kini menyatu dalam kedamaian yang rapuh. Membuatku sadar bahwa cinta sejati di Indonesia ini bukan tentang kemenangan besar, melainkan ketabahan dalam menghadapi badai yang tak pernah berhenti. Saya memeluk Ari erat, merasakan detak jantungnya yang kini tenang, dan bertanya dalam hati, apakah semua penderitaan ini layak untuk kebahagiaan ini? Jawabannya ya, karena dia adalah segalanya. Pagi harinya, kami bangun dengan senyum, siap hadapi hari. Bisnis kecil kami berkembang, dan keluarga mulai terima. Ibu datang sering bawa makanan. Kalian bahagia, tanyanya. Ya, Bu, jawabku. Ayah Ari juga, meski lambat, katakan selama kalian baik. Rekonsiliasi itu seperti obat untuk luka lama. Tapi masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami abaikan. Suatu hari, kami adopsi anak yatim beri rumah. Ini keluarga kita, kata Ari. Hatiku penuh. Malam itu, pelukannya penuh syukur. Terima kasih Tuhan, bisikku. Tapi ingatan pengkhianatan muncul kadang, tapi kami bicara terbuka. Aku tak akan ulangi, janjinya. Aku percaya sekarang. Di akhir perjalanan kami pergi ke Gunung Bromo, lihat matahari terbit. Seperti awal baru, kataku. Ari peluk, bersamamu selamanya. Cinta kami, meski penuh luka, menjadi cerita inspirasi bagi yang lain. Kami bantu komunitas, cerita pengalaman. Jangan takut, kataku pada mereka. Ari tersenyum bangga. Malam terakhir di sana, pelukannya paling hangat. Aku cinta kamu, bisiknya. Aku juga, jawabku. Kembali ke rumah, hidup normal, tapi penuh makna. Anak kami tumbuh, panggil kami ayah. Keluarga lengkap. Di akhir, aku sadar, cinta ini personel, tak perlu persetujuan dunia. Terima kasih atas segalanya, pikirku. Cinta kami menang dengan cara yang manusiawi.